Cerita dimulai dengan Etsuro Kurosu, seorang mahasiswa gagal yang hidupnya berantakan. Ia tidak lulus ujian masuk universitas, tidak punya pekerjaan, dan hidup menyendiri di apartemen kumuh dengan sampah berserakan. Merasa tidak ada lagi harapan, Etsuro memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia mencoba gantung diri menggunakan pengait di tembok kamarnya. Namun, karena tubuhnya meronta saat tercekik, pengait itu lepas. Etsuro jatuh, gagal mati, dan hanya menyisakan sebuah lubang kecil di dinding akibat pengait yang jebol. Lubang kecil itu ternyata tembus ke apartemen sebelah. Didorong rasa penasaran, Etsuro mengintip melaluinya. Betapa terkejutnya ia saat melihat tetangganya adalah Ryo Miyai, seorang gadis yang sangat cantik, rapi, dan tampak sempurna. Etsuro seketika jatuh hati dan menjadikan aktivitas mengintip Ryo sebagai alasan barunya untuk hidup. Suatu hari, saat sedang asyik mengintip, Etsuro melihat pemandangan yang mengerikan. Ryo tidak sedang memasak atau membaca buku, melainkan sedang menggorok leher seseorang dengan pisau cutter secara dingin dan metodis. Gadis impiannya ternyata adalah pembunuh berantai yang sadis. Sial bagi Etsuro, saat ia terkejut melihat pembunuhan itu, ia tidak sengaja membuat suara gaduh. Ryo yang peka segera menyadari ada yang mengintip. Etsuro panik. Ia tahu Ryo pasti akan mendatangi kamarnya untuk membungkamnya baja, membunuhnya. Saat Ryo mengetuk pintu dan siap menghabisinya, Etsuro melakukan satu-satunya hal yang terlintas di otak paniknya untuk bertahan hidup. Tepat sebelum Ryo menyerang, Etsuro berteriak dan menyatakan cinta. Aku menyukaimu, jadilah pacarku. Ryo yang bingung dengan situasi absurd ini, di mana saksi mata kejahatannya justru menembaknya secara mengejutkan, menerima tawaran itu. Mereka pun resmi berpacaran. Kehidupan Etsuro berubah drastis. Di satu sisi, ia memiliki pacar yang sangat cantik, lembut, dan perhatian. Mereka pergi kencan, makan bersama, dan bergandengan tangan layaknya pasangan normal. Etsuro merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di sisi lain, hobi Ryo tidak berhenti. Etsuro harus hidup dalam kecemasan konstan, mengetahui bahwa tangan lembut yang menggenggamnya itu juga rutin memotong urat nadi orang lain. Etsuro seringkali harus berpura-pura tidak tahu saat Ryo pulang dengan baju yang sedikit berbau amis darah, atau saat Ryo pergi bekerja di malam hari. Konflik batin Etsuro memuncak. Apakah ia bisa terus mencintai seorang pembunuh? Dan lebih penting lagi, apakah Ryo benar-benar mencintainya? Atau Etsuro hanyalah korban berikutnya yang sedang antre untuk dieksekusi? ですね。そういうのいろいろ吹っ飛ばしてましたね。